Halo Bapak, Ibu, Saudara sekalian, kita akan terus melihat nama-nama Tuhan, khususnya yang disebut di dalam Perjanjian Lama. Sebelum kita masuk nama pagi hari ini, saya mau tanya, siapakah nama atau apakah nama itu yang kalau Bapak, Ibu, Saudara sekalian mendengar nama itu berkuasa, punya otoritas, seperti ini. Kalau di dalam sebuah rumah tangga, kalau ada bapak, ada ibu, ada anak-anak, dan mungkin bapak lagi kerja, dia lagi tidak ada di rumah, dan anak-anak main, dan mereka mulai nakal, mereka tidak taat sama ibu, dan ibu akan mengatakan, "Hei, awas, nanti saja saya akan memberitahu bapamu. Hati-hati, kalau kamu tidak taat, saya akan hubungi Bapak dan kasih tahu dia, kamu nakal." Dan kalau memang Bapak itu baik, dia dihormati, dia punya otoritas di dalam rumah tangga, dan anak-anak mendengar nama Bapak, dan mereka langsung taat. Mereka langsung diam. Mereka langsung mendengar ibu. Dalam pengalaman itu, nama Bapak yang berkuasa atau punya otoritas. Nah, nama yang kita akan lihat pada hari ini adalah Yehovah Sabaoth. Yahweh Sabaoth. Nah, itu berarti Allah yang berkuasa atau maha kuasa. Lalu, seringkali kalau nama ini disebut di dalam Perjanjian Lama atau Alkitab, nama ini disebut di dalam konteks seseorang menghadapi sesuatu yang mustahil. Lalu kalau kita menghadapi sesuatu sendirian dan hal itu mustahil, nggak mungkin kita berhasil. Lalu di dalam firman Tuhan, setiap kali nama ini disebut, orang menghadapi sesuatu yang mustahil dengan Allah yang maha kuasa. Allah yang Sabaoth. Jehovah Sabaoth. Lalu mungkin bisa ingat ayat dari Roma 8 ayat 31 yang berbunyi, "Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita?" Seperti ini. Kalau di dalam pihak kita ada Allah, tidak penting siapakah di pihak lain, di tim lain atau melawan kita. Karena kita punya Allah yang maha kuasa. Allah yang Sabaoth, Allah yang penuh dengan kekuasaan. Mungkin di dalam konteks main basket. Kalau di Amerika banyak sekali pemain basket yang hebat sekali. Kalau mereka lagi masih muda dan main bola, main basket, mungkin Michael Jordan, mungkin LeBron James, mungkin Kobe Bryant, Shaquille O'Neal. Lalu coba membayangkan, kalau kita lagi main basket, kita di dalam sebuah tim, tapi di dalam liga basket itu, tim kita paling jelek, paling nggak bagus, kita nggak pernah menang. Nah, hari itu kita lagi main melawan tim yang paling bagus. Tim itu nggak pernah kalah. Oh, pasti hari itu, walaupun kita belum main, kita tahu hasil. Kita tahu, waduh, pasti kita gagal. Karena kita nggak bagus, mereka bagus sekali. Nah, pas sebelum pertandingan mulai, Michael Jordan masuk di tempat kita main, masuk stadium. Atau LeBron James masuk. Nah, Michael Jordan menghadapi kita, LeBron menghadapi kita. Memanggil kita, "Hey Steve, boleh saya main?" Waduh. Kalau saya mendengar Michael Jordan mau bergabung dalam tim saya, pasti saya menjawab yes, tapi juga pasti saya tahu hari ini kita akan menang. Kenapa? Karena di pihak kita, di tim kita sekarang ada Michael Jordan. Ada pemain basket yang paling bagus di sejarah basket. Waduh, nggak ada yang lebih bagus daripada dia. Skillnya paling tinggi. Lalu walaupun tim itu di liga kami belum pernah kalah, hari ini mereka akan kalah. Mengapa? Karena Michael Jordan lagi gabung dalam tim kita. Nah, perasaan itu
sama yang kita lihat di dalam perjanjian lama, khususnya di dalam kehidupan Daud, waktu dia menyebut nama Allah ini, yaitu Jehovah Sabaoth, atau Allah yang Maha Kuasa, Allah yang penuh dengan kekuasaan. Dia orang pertama yang menggunakan nama ini, menyebut nama ini di dalam perjanjian lama saat dia melawan Goliat. Nah, kalau bapak-bapak, ibu-ibu masih ingat cerita itu di 1 Samuel, Goliat orang yang besar, yang gede, yang kuat, tidak ada yang berani melawan dia. Lalu mereka lagi berperang, Israel dan Filistin, dan setiap hari Goliat keluar dan nggak ada yang berani melawan dia. Nah, Daud terlalu muda ikut tentara Israel. Dia disuruh oleh bapa bawa makanan kepada kakak-kakak, dan dia bawa makanan, dan dia mendengar Goliat. Dan dia tidak mau menerima perkataan Goliat, karena dia tahu pasti Allah dia jauh lebih berkuasa, jauh lebih kuat, jauh lebih besar daripada Goliat. Lalu, mengapa tidak ada yang berani melawan Goliat? Dia mendekati Raja Saul, dia minta izin kalau dia bisa melawan, tapi dia masih remaja. Enggak mungkin seorang remaja melawan seorang bapa, seorang yang gede sekali, yang kuat sekali, bisa menang. Pasti gagal. Tapi di dalam pasal 17 ayat ke-45, kita melihat Daud menyebut nama ini, Jehovah Sabaoth. Saya akan membaca dari 1 Samuel 17 ayat 45 yang berbunyi, tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing. Tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, nama Jehovah Sabaoth, nama Allah yang Maha Kuasa, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu, Allah semesta alam. Lalu kita tahu cerita, Daud melawan dia, Daud mengalahkan dia, Daud membunuh dia, dan Daud dianggap pahlawan dan kembali kepada Israel. Nah, di pasal berikutnya, di 1 Samuel 18, kita melihat Saul mulai merasa khawatir, takut sama Daud. Mengapa? Menurut saya, karena dia melihat sesuatu berbeda di dalam hubungan Allah dan Daud sendiri. Saul sendiri tidak pernah menyebut nama Allah sebagai Jehovah Sabaoth, Jehovah yang semesta alam, Jehovah yang Maha Kuasa. Saul belum mengenal Allah sebagai Allah yang berkuasa, Allah semesta alam. Tapi Daud mengenal Allah sebagai Allah yang Maha Kuasa. Dan itu membuat Saul khawatir, takut. Karena kalau kita ada Tuhan di pihak kita, kita berkuasa karena kita sudah gabung dengan yang Maha Kuasa. Kalau kita mau main basket dan Michael Jordan gabung dalam tim kita, pasti kita menang. Pasti kita tidak gagal karena kita sudah bergabung dengan pemain yang paling hebat di dunia. Nggak mungkin kita gagal. Kalau Daud masuk tantangan, menghadapi hal yang sulit, mau berperang, dia masuk dengan Allah, tapi Allah yang disebut Maha Kuasa, Tuhan semesta alam, Jehovah Sabaoth. Lalu sekarang kita menghadapi banyak hal yang sulit mungkin. Mungkin kita juga merasa takut menghadapi coronavirus. Mungkin kita merasa khawatir menghadapi masa depan yang kurang jelas. Mungkin kita menghadapi bulan depan dan tidak bisa bayar semua rekening dan sebagainya. Dan itu membuat kita gugup, khawatir, takut. Jangan lupa siapakah Allah. Allah adalah Jehovah Sabaoth, Tuhan semesta alam, Allah yang Maha Kuasa. Kita tidak menghadapi hal-hal di dalam kehidupan ini sendirian. Tapi terlalu sering
kita menghadapi kehidupan ini seperti kita harus berjuang sendiri. Tapi kita tidak bisa berjuang sendiri karena kadang-kadang kita pasti akan gagal. Tetapi dengan Allah sendiri, kita sudah punya Allah yang paling kuasa. Tidak ada yang lebih berkuasa karena kita sudah mengikuti yang maha kuasa. Tuhan semesta Allah, Jehovah Sabaoth. Jangan lupa nama ini. Khususnya saat ini kita menghadapi banyak hal yang sulit, yang membuat kita merasa takut atau khawatir. Kita adalah Tuhan yang semesta Allah, Allah yang maha kuasa, Jehovah yang Sabaoth. Saya mau menutupi dengan 2 ayat yang menjadi pokok doa saya bagi bapak-bapak, ibu-ibu. Yang pertama dari Lukas 1, yang kedua dari Mazmur 91. Lukas 1 ayat 37 berbunyi, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Di Mazmur 91 ayat 1 dan 2 berbunyi, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Khususnya Allah yang disebut Jehovah Sabaoth. Tuhan semesta alam, Allah yang berkuasa. Jangan lupa nama-nama Allah ini. Tuhan memberkati.